Begitu Nabi Adam sudah diciptakan, lihat surah Al-An'am halaman 19. Apa kata Allah? Husmin tinatihim mim maganika Jibril turun ke dunia, cari segenggam tanah yang paling bagus di tempat yang paling bagus. Bapak Ibu bayangin dunia segini luasnya, Jibril suruh turun nyari tanah segenggam. Tanah yang paling bagus di tempat yang paling bagus. Itu Jibril saking takut salah turun ke dunia bawa Google Map. Dia takut nyasar. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi abal huda sabaqal awalima bil wujudi bi asriha fal kullu minhu bil haqiqati mubtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa 'azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, para ulama, para kiai, pengurus PKM, panitia pelaksana, jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita kembali kumpul dalam rangka taklim sekaligus kita memperingati Maulid. Mudah-mudahan kumpul kita ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, saya sangat tertarik dengan taklim hari ini. Saya juga ngaji juga karena memang fikih itu sangat penting. Kata Nabi, man tasawwafa falam tafaqqah faqad tazakka. Siapa yang wiridan mulut, siapa yang bertasawuf tanpa belajar fikih itu kafir zindik. Ini Nabi yang ngomong, bukan saya. Oleh karena itu bersyukur kita kalau masih ada kajian-kajian di kita fikih. Karena ini yang penting, kelihatannya gampang tapi susah. Ya. Kenapa susah? Karena nggak dipraktekin, nggak dilayani. Baik hadirin sekalian, karena waktu sudah jam 6, sudah jam setengah 8 harus ditunggu di kebayar lama. Singkat aja, ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bohong orang kalau belum pernah kenalan, belum pernah ketemu, tahu-tahu demen. Aneh nggak? Temu belum, lihat belum, tahu-tahu demen aja. Aneh nggak gitu? Pernah ketemu Nabi? Pernah lihat Nabi? Kok bisa demen? Aneh. Saudara jangan cinta sama nama Muhammad mengenal ribuan. Kalau kita cinta sama nama Muhammad, orang yang kita nggak kenal, saya khawatir cinta ini kayak keder. Ntar yang lu demen bukan Muhammad Rasulullah, malah Muhammad tukang jengkol. Muhammad doang. Saudara, kalau kita nggak kenal orangnya bahaya. Ustaz, saya kan nggak pernah ketemu, nggak pernah ngeliat, tapi saya cinta kepada Nabi. Bagaimana supaya nggak kesasar? Ini inti Maulid. Kalau Anda tidak pernah ketemu, nggak pernah ngeliat, pengen tahu orang itu, minimal kita baca biografinya, betul? Riwayat hidupnya. Taruh kenal dulu. Bagaimana lu bisa cinta orangnya kalau biografinya lu nggak tahu? Ustaz, bagaimana saya untuk mengenal Nabi? Yang paling gampang dan dekat itu adanya dalam kitab Rawi. Teman saya ini orang Cianjur, Merawi, berapa ngerti makanya. Ini gimana itu? Benar nggak? Tadi mau cari kayak orang paham. Kata mewek kakak ini. Hadirin, maka oleh karena itu bagaimana kita paham kalau kita nggak tahu? Ya, hari ini saya sedikit aja ceritain tentang kita kenal Nabi dulu melalui kitab Rawi. Nabi Muhammad sama Nabi Adam dulu mana? Nabi? Nah itu yang jawab Nabi Adam, berarti baca Rawi nggak ngerti, udah ketahuan lu. Udah jangan ngeles lu, ketahuan lu. Nurnya juga. Lihat dalam surah Al-An'am atau dari juga. Ya, jasad. Kata awalu may hasabi maaf.
Nabi berkata dalam kitab Azab. Kata Nabi, "Qabla ayyahluka Adam fi alfaini am." Sarfal Adam. Kata Nabi, aku ini Allah ciptakan 2000 tahun sebelum Adam. Rawi Azab katanya, "Fal kullu minhu fil haqiqati mubtada." Alam ini belum ada, nur Nabi udah 2. Jadi kalau gitu Nabi Adam belum dari Muhammad dulu. Nabi Adam dari Muhammad. Tadi lu kata Adam. Belum tahu ya? Udah berapa tahun Maulid? Mana itu? Bagaimana ceritanya? Ketika Allah ciptakan nur Nabi Muhammad, baru yang lain itu. Langit, dunia, semua. 2000 tahun setelah itu baru Nabi Adam. Begitu Nabi Adam sudah Allah ciptakan, lihat Sarfal Anam halaman 19. Apa kata Allah? Jibril turun ke dunia, cari segenggam tanah yang paling bagus di tempat yang paling bagus. Bapak Ibu bayangin dunia segini luasnya, Jibril suruh turun nyari tanah segenggam. Tanah yang paling bagus di tempat yang paling bagus. Itu Jibril saking takut salah turun ke dunia bawa Google Map. Dia takut nyasar. Dia turun ke dunia, dia cari tanah yang terbaik. Ternyata tanah dan tempat terbaik sedunia persis adanya di tengah-tengah Ka'bah yang dulu belum ada Ka'bah. Itulah sebabnya kita sholat ke Ka'bah. Jadi kenapa kita nggak berani tanya? Jadi kenapa lu sholat ke Ka'bah? Karena tanah yang terbaik di dunia ini adanya di itu mau kagak, lu nggak mau sholat ke Ka'bah? Dari sononya begitu. Itu kan jawaban namanya. Diambil dulu tanah, lihat lagi Sarfal Anam. Summa tawaf bil arsy, dibawa tawaf dulu sama Jibril. Nggak langsung diserahin Allah, dibawa tawaf. Kenapa dibawa tawaf? Karena satu-satunya kerjaan yang wajib, yang nggak kenal tua, nggak kenal muda, nggak kenal sehat, nggak kenal sakit, di tawaf. Sholat aja ada kosor, ada keringanan, ada rusak, ada jamak, puasa lagi sakit boleh kagak puasa, giliran tawaf, lu mau tua, lu mau muda, lu mau sehat, lu mau sakit, pokoknya tujuh. Saya aki-aki 7, saya masih gagah 7. Kenapa tawaf harus 7? Dari sononya. Kenapa tawaf harus 7? Bukan 7-nya orang Ciganjur. Ciganjur lu tahu kan menggunakan 7 dia mah. Kalanya pusing 7 keliling. Minum obat aspirin bintang 7 lagi. Kakinya mati. Ya, bininya bunting. 7 bulan cari air sumur cari kembang. Lupa hartanya bakal nggak bakal habis dimakan. Emang udah kan dimana kan 7 itu mana? Kenapa 7? Ternyata tawaf itu lambang taubat. Makanya ujung tawaf itu pasti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Kenapa? Karena tua muda sehat sakit pasti ketemu angka 7. Apa angka 7 di sini? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Lu tua, lu muda, lu sehat, lu sakit pasti mati di situ. Ada yang bisa lari dari situ? Kalau nggak mati hari Senin, kalau nggak Selasa, ya pasti di situ udah. Tapi kira-kira kita tahu nggak matinya hari apa? Nggak tahu ya. Tapi pengen nggak mati husnul khotimah? Nah ini yang jadi masalah. Nggak tahu mati hari apa, tapi pengen mati. Bisa nggak? Dia bisa. Lain bilang nggak bisa. Caranya sederhana. Kalau lu nggak tahu matinya hari apa, tapi pengen mati husnul khotimah, caranya gampang banget. Gimana? Tobatnya tiap hari. Kadang-kadang kan ketiga dia so tahu mati gitu mas. Malam Jumat mau wirid sampai pagi, malam Minggu kiu-kiu. Pamilis dah. Malam Minggu. So tahu kita malam Minggu udah mati kali ya. Dibawa dong. Setelah dibawa dong, wa ghasala bi bahri tasbih, itu tanah dicuci dulu oleh Jibril di sungai tasbih yang ada di dalam surga.
Begitu dicuci oleh Jibril, itu tanah berubah menjadi cahaya. Asalnya, ini saya jelasin pelan-pelan biar paham. Karena banyak orang salah paham ke Nabi katanya dari cahaya. Kalau Nabi dari cahaya, Nabi itu malaikat. Maka proses ini harus tahu dulu. Dicuci itu tanah berubah menjadi cahaya. Asalnya tanah menjadi, dibawa ke hadapan Allah di tengah perjalanan, kata Sarafal Anam, wa uriqa, itu cahaya keringetan. Kenapa keringetan? Karena saking girang akan dibawa ke hadapan Allah dan takut bertemu dengan Allah. Begitu netes keringetnya, Allah langsung berfirman, kullu jami'an dia huliku min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang akan datang, sumber cahayanya bersumber dari cahaya Nabi kita Muhammad. Makanya sering kita baca tuh salawat itu. Assalamu alaikum Zainal Anbiya. Assalamu alaikum Askal. Ada nggak tidak lagi Zainal Anbiya? Ada apa? Artinya apa? Oh, pokoknya Zainal lah. Dibawa ke hadapan Allah, dipertemukan nur yang 2000 tahun yang lalu dengan nur yang asalnya dari tanah. Disatukan dua cahaya ini yang kita sebut dalam rawi nurun ala nuri. Cahaya ketemu, bukan cahaya di atas cahaya apaan? Di atas sinar ada cahaya, di atas cahaya nggak ada lagi, udah nggak jadi Allah namanya. Jadi maknanya nurun ala nurin, ketemunya dua cahaya. Kenapa dipertemukan dua cahaya ini? Karena Nabi basarun manusia, tetap asalnya tanah. Kalau Nabi dari cahaya, Nabi malaikat. Dipertemukan dua cahaya ini, begitu jadi satu ini cahaya, ya Nabi dibak. Wa tusabbihullaha ta'ala dzalika nur wa tusabbihul malaikata bitasbih. Begitu cahaya jadi satu, baru cahaya itu cahaya langsung tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Begitu ini jadi cahaya jadi satu, itu cahaya tasbih. Kemudian kata Allah, kumpulkan seluruh malaikat. Allah perkenalkan ini cahaya. Siapa ini cahaya? Ini adalah cahaya nur Nabi kita Muhammad. Waman hadzal ain? Siapa ini ya Allah nurnya ini? Qila huwa ana. Ya Allah, kira-kira ini nur bakal jadi nabi? Bukan. Apa dia Ibrahim? Bukan. Justru Nabi Ibrahim gak mempan dibakar oleh Raja Namrud, karena dalam tubuh Ibrahim ada nur Nabi kita Muhammad. Begitu dibakar oleh Raja Namrud, langsung Allah berperan, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Api Adam, selamatin Nabi Ibrahim. Makanya ayat ini boleh diamalin, terutama yang dekat kompor. Itu dekat kompor, baca ini ayat. Namanya ganti dah tuh, nama kita Udin. Baca jana rukuni dan wassalaman ala Udin. Pegang ke kompor yang nyala, insya Allah angus. Kemudian wawaqa'a fi zahri Adam. Nur ini, saya singkat ceritanya, langsung ditaruh di pundak Adam. Begitu ditaruh di pundak Adam, Allah berfirman, usjudu li Adama fasajadu illa. Kan malaikat dari cahaya, Nabi Adam dari tanah, kenapa tunduk? Secara lahiriah cahaya dengan tanah bersihan mana?
Kenapa kok cahaya bisa tunduk kepada Adam? Ternyata malaikat tunduk kepada Adam bukan karena Adam. Backingnya Nur Nabi Muhammad. Ini yang dia takut. Maka oleh karena itulah Allah sudah muliakan keturunan Nabi kita Muhammad. Maka Nur Nabi ini pindah-pindah. Saya singkat-singkat. Lihat dalam Saraf Al-Anam. Ada bait saya itu. Tanaqalta bi aslabi arbabi su'dadi kada samsu bi abrajiha tatanaqalu wasirta sariyan fi butunin tasharafat. Nur Nabi bila-bila. Ada nggak dalam rawi? Ada lewat kalau bapak-bapak ini mah langsung serokal di mana. Pindahlah kepada Nabi Allah, sampailah kepada ayahnya Abdullah. Saya singkat cerita aja. Ibu bapak, tadi yang saya ceritain Nur Nabi ini ibarat mutiara, mutiara mahal, mutiara murah. Baik. Bapak kalau punya mutiara mahal, naruhnya di sembarang tempat, ada di tempat istimewa. Pertanyaan saya sederhana. Kalau Nur Nabi Muhammad ini nur istimewa, kenapa Allah percayakan ayah Abdullah sebagai ayahnya? Oh, bukan yang lain. Si Udin kek, si Ucok kek, yang apa Abdullah? Ayo yang bisa jawab. Kenapa Allah pilih Abdullah? Kalau Abdullah gak ada istimewa, gak mungkin jadi bapaknya Nabi. Ini barang bukan ece-ece. Ini barang istimewa ini. Berarti naruh di Abdullah gak sembarangan naruh, pasti ada keistimewaan. Kenapa Allah pilih Abdullah sebagai bapaknya Nabi? Ada yang bisa jawab? Berapa tahun Maulid? Kata Syekh Nawawi dalam kitab Madarijus Sa'ud, kenapa Allah pilih Abdullah sebagai bapaknya Nabi? Karena Abdullah pada usia 20 tahun masih belia, sudah mendapatkan gelar julukannya Misbahul Haram. Julukannya itu Misbahul Haram. Apa itu Misbahul Haram? Lampunya, pelitanya Masjidil Haram. Kenapa dapat julukan ini? Karena Abdullah masih muda, orangnya pinter, akhlaknya tinggi, ilmunya banyak, masih muda udah kayak gitu. Kita baru jadi ustadz sopan. Jadi apa ya? Maunya paling dulu, mau paling dulu. Benar nggak? Imam ilmu ganti bertahun-tahun ini. Akhlak itu tinggi. Ini Abdullah saking gantengnya, saking akhlaknya mulia. Itu Abdullah kalau keluar rumah anak perawan pada keluar. Saking gantengnya, ngarep dipilih. Tahu-tahu Abdullah Allah jatuhkan hatinya ke Aminah. Begitu Abdullah nikah dengan Aminah, apa kata Syekh Nawawi? Begitu Abdullah nikah dengan Aminah, 200 anak perawan mati mendadak dari 200 kalau tanggung. Indonesia Ariel di berdua cewek nggak top banget hari ini. Itu yang berdua cuma dulu nama ya doang. Yang perawan bukan janda bukan. Jadi kan sembarangan Allah pilih. Loh kenapa Pak Aminah yang Allah pilih? Bangsa Najar ini siapa Najar ini? Kok Allah pilih Aminah? Ternyata Aminah itu gelarnya paling banyak. Di antara kita orang mengatakan Aminah itu punya gelar Aminatus Sifah. Apa itu sifah? Bersih dari segala perzinahan. Dari mulai nenek moyangnya sampai Aminah belum pernah kecolek laki-laki. Belum pernah kecolek laki-laki yang bukan mulia. Dari perawan sampai dari mulai lahir sampai perawan sampai dia menikah. Ya karena Ciganjur gitu. Tadi ente ngomong saya dosa karena Ciganjur mah perawannya belum pernah dicolek lagi, belum pernah. Tapi kalau dibukain sering. Itu mah makan cendol nggak pakai kelapa, perut cendol nggak punya bapak itu mah. Jadi wajar kalau Allah pilih
Aminah nggak sembarangan. Begitu luar biasa awal dirinya. Nasabun tahsimu ulang biulang. Emang keturunan bagus semua. Kartus sifat. Nggak pernah yang namanya kejelekan-jelek dari mulai keturunan. Dari Nabi Adam sampai dengan Abdullah. Sampai kepada Rasulullah. Emang keturunan terpelihara. Bagi kita ahli sunnah wal jamaah. Wajib hukum yang mengatakan ayahnya Rasulullah. Ibunya Rasulullah ada di surga. Wajib dulu. Kalau Anda bilang bapaknya itu kafir, berarti Anda menentang Al-Quran. Karena keturunan Nabi adalah keturunan orang Aisyah. Kita ahli sunnah wal jamaah wajib hukum yang mengatakan keluarga Rasulullah ada di dalam surga karena memang dia terpilih dari Allah SWT. Singkat cerita, kebanyakan. Sebab apa? Nikah dia. Saudara, banyakkan kita ini tercipta dari apa? Dari sperma dan ovumnya. Tercampurnya sperma dan Nabi itu tidak ada spermanya.